Pemirsa, warga masih harus mewaspadai pergerakan tanah di Cianjur dan ancaman banjir bandang di Kabupaten Sukabumi karena potensi hujan lebat dan berdurasi panjang masih akan terjadi hingga akhir Januari mendatang. Lalu bagaimana pemirsa keadaannya saat ini? Sudah bersama dengan kita ada Hairon Syah di Cianjur dan juga ada Rizky Gustana yakni di Kabupaten Sukabumi. Kita pertama akan menuju ke Eron. Selamat siang, Eron. Bisakah Anda ceritakan seberapa mengerikannya sebenarnya pergerakan tanah yang saat ini mengancam penduduk di Cianjur, Jawa Barat? Ya, baik. Saat ini saya berada di Kampung Gunung Waru, Desa Sukaraja, Kecamatan Kadupandak, di mana persis di belakang saya ini ada salah satu rumah yang memang sebelumnya sudah rusak tergerus pergerakan tanah. Dan perlu diketahui bahwa pergerakan tanah ini di Cianjur ini semakin meluas, yang awalnya hanya berada di Kecamatan Takokak, puluhan rumah rusak, kemudian juga di Kadu Pandak yang sebelumnya di Desa Wargasari, kemudian juga di desa yang tempat saya ini melaporkan di Desa Sukaraja, dan di Kecamatan Tanggeng juga sekitar ada lebih dari 10 rumah itu rusak berat, ditambah lagi di Kecamatan Agrabinta yang dimana sebelumnya terjadi banjir besar melanda 2 desa, dan di sana juga terjadi juga pergerakan tanah yang mengakibatkan 30 rumah rusak berat. Dan saat ini juga dari pihak BPBD, kemudian TNI Polri dan petugas gabungan juga sudah mengevakuasi warga dan menyediakan tempat pengungsian di aula desa maupun di kantor kecamatan. Artinya ketika pada pagi hari warga yang memang rumahnya terdampak ini bisa kembali lagi ke rumah mereka untuk melihat kondisi rumah, namun di saat malam hari ketika apalagi terjadi hujan turun di wilayah Cianjur ini, warga yang terdampak itu bisa kembali ke posko pengungsian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali studio. Eron, sejauh ini ada berapa banyak rumah yang rusak dan mungkin bisa dijelaskan juga kerusakannya ini rusak total atau ada beberapa yang mengalami keretakan-keretakan saja? Ya, dari jumlah data rumah rusak sendiri ini ada di tempat saya di Kampung Waru, tempat saya ini mengabarkan ini ada sekitar lebih dari 5 rumah. Kemudian juga ada lebih dari 30 kakak yang sudah mengungsi. Kemudian di Desa Wargasari sendiri lebih dari sekitar ada lebih dari 20 rumah yang rusak berat kondisinya maupun sedang. Dan itu awalnya rumah-rumah warga sendiri yang awalnya terdampak rusak ringan, saat ini menjadi rusak berat dan tidak bisa ditempati. Jadi kemudian juga di Kecamatan Tanggeng ada sekitar 30 rumah yang awalnya hanya 4 rumah itu rusak berat, saat ini berdampak ke rumah lainnya. Hingga warga terpaksa harus mengungsi ke ruko-ruko atau tempat posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pihak desa maupun petugas dari TNI dan Polri. Dan sementara itu di Kecamatan Agrabinta juga sama, dia di sana terdapat ada lebih dari sedikitnya 30 rumah itu rusak berat dan warga sudah dievakuasi ke kerabat mereka, kemudian juga ke tempat-tempat yang lebih aman. Demikian. Eron, apakah rumah-rumah yang rusak ini mereka ataupun bangunan ini berada dalam satu jalur retakan atau retakan ini terjadi di beberapa jalur sehingga banyak rumah-rumah yang kemudian rusak? Iya, seperti di Kecamatan Kadupandak ini retakan yang terjadi ini satu jalur dengan desa di Wargasari yang sebelumnya rusak berat, dan juga di Desa Sukaraja juga ini satu jalur. Tapi saya juga belum bisa memastikan untuk kerusakan yang terjadi akibat pergerakan tanah ini yang terjadi di Kecamatan Tanggeng dan kemudian juga di Kecamatan Agrabinta. Saya belum bisa memastikan bahwa ini hanya satu retakan atau tidak. Yang pasti di Kecamatan Kadupandak ini yang tempat saya mengabarkan ini masih satu retakan dengan Desa Wargasari yang berada di satu kecamatan yang sama. Demikian. Eron, kalau dari gambar yang kami lihat, dari gambar yang Anda kirimkan, ini nampaknya pergerakan tanah juga sudah menjalar ke jalan-jalan penghubung di sana. Bagaimana dengan pemberian bantuan kepada para pengungsi? Apakah pemberian bantuan ini lancar atau seperti apa kendala di sana? Ya, tadi pagi saya sempat berada di Kecamatan Tanggeng. Kondisinya jalan amblas dan itu pihak PUPR sendiri sudah melakukan perbaikan.
jalan, kemudian juga bantuan-bantuan yang ada di Kecamatan Tangge yang rumahnya rusak itu sudah diberikan bantuan oleh pihak setempat. Kemudian juga di Agrabinta dari pihak Bupati, kemudian juga Dandim, Korem dan semua ke pihak ke Kecamatan Agrabinta yang mengalami banjir, kemudian pergerakan tanah juga. Namun di Kecamatan Kadupandak yang saat ini tadi saya dari Kecamatan Tanggeng ke Kecamatan Kadupandak ini harus menempuh jarak sekitar 2 jam melalui jalan-jalan yang sudah putus dan kemudian juga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Dan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga yang bernama Andri dia sempat berhenti karena dia mengatakan bahwa ini adalah jalan yang terputus ini adalah akses satu-satunya jalan menuju Cianjur Kota yang nantinya kebutuhan sandang pangan itu bisa lewat jalur itu. Namun dia mengatakan bahwa sampai saat ini warga untuk membeli kebutuhan ini sangat sulit karena akses terputus, dan berharap supaya pihak PUPR provinsi maupun pihak pemerintah setempat bisa mengatasi atau bisa memperbaiki jalan yang putus terutama di tanjakan Purut yang memang jadi akses satu-satunya warga Kecamatan Kadupandak ini menuju Cianjur Kota. Demikian. Baik, Hairon Syah, kami juga bisa melihat sedikit dari gambar Anda. Di belakang Anda ini ada dampak ya, terlihat dampak dari tanah bergerak di Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih atas informasinya, Aaron. Kita harapkan pemerintah bisa segera memperbaiki akses ke sana. Betul.